Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan pembahasan terakhir untuk materi akuntansi biaya. Kita masuk ke bab 8, bab terakhir, mengenai tentang metode dari harga pokok proses. Ya, ini merupakan bab terakhir karena pertemuan kuliah sudah hampir selesai. Ya, jadi inilah merupakan bagian dari akhir dari pembahasan dari akuntansi biaya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah konsep dari metode harga pokok proses. Nah, metode harga pokok proses itu merupakan suatu metode atau cara dalam menentukan harga pokok produk dengan cara mengumpulkan biaya produksi yang telah terjadi di dalam satu periode, kemudian akan membagikan sama rata nilainya kepada produk yang dihasilkan dalam periode yang telah terjadi pada periode yang sama. Ya, ini adalah konsep dari metode dari harga pokok proses. Ya, jadi kita akan hitung-hitung, kita akan tentukan HPP-nya dengan mengumpulkan biaya total cost secara total, ya, biaya produksinya secara total dalam satu waktu yang sama. Kita akan membagikannya sama rata kepada setiap komponen yang telah kita buat atau setiap unit yang telah kita produksi, ya, dengan waktu yang sama pula, ya. Nah, karakteristik usaha untuk perusahaan untuk metode harga pokok proses ini, yang pertama adalah memproduksi barang massal secara terus-menerus, ya, memproduksi dalam jumlah yang banyak dan waktunya jalan secara terus-menerus. Kemudian produksi ditujukan untuk mengisi gudang atau mengisi persediaan, ya. Jadi kita akan mengisi gudang dengan barang-barang yang kita persediakan untuk kita jual. Jadi tidak berfokus kepada pesanan dari pelanggan, ya. Kemudian produk yang dihasilkan merupakan produk standar, ya, yaitu adanya bentuk, kemudian adanya ukuran, dan adanya kualitas yang telah ditelaah dan ditentukan lebih lanjut oleh perusahaan. Ya, jadi karakteristik usaha di perusahaan di bidang bergerak di bidang proses ini, ya, ini jumlahnya itu dalam jumlah yang besar, lanjut secara terus menerus tanpa henti, ya. Tujuannya untuk ada mengisi gudang dengan persediaan, jadi tidak menyediakan pesanan untuk pelanggan, ya. Jadi semuanya ada standarnya, ada bentuknya, ada ukurannya, kemudian ada kualitas yang juga telah ditentukan itu berapa oleh perusahaan. Kemudian karakteristik metode dari harga pokok pesanan. Nah, proses produksi bersifat secara terus-menerus dan produk yang dihasilkan bersifat standar. Jadi tidak ada penghentian atau operasi berlanjut secara terus-menerus dari waktu ke waktu, dan produk yang dihasilkan semuanya memiliki standar yang sama. Jadi tidak ada beda antara satu barang dengan yang barang yang lainnya, ya. Kemudian biaya produksi umumnya biasa dikumpulkan kemudian dicatat dalam setiap departemen produksi yang dilalui dalam jangka waktu tertentu, umumnya adalah 1 bulan. Jadi biaya produksi yang dilaksanakan itu kemudian dikumpulkan, dimana dicatat oleh setiap departemen yang melakukan pekerjaan tersebut, ya, dan dicatatnya berdasarkan jangka waktunya, ya, biasanya itu adalah per bulan, ya. Kemudian harga pokok per unit dihitung dari harga pokok produk selesai pada periode tersebut, kemudian kita akan bagi dengan jumlah unit yang selesai juga pada periode yang sama. Jadi HPP suatu unit produk itu diperoleh dari nilai secara total pada saat produk itu telah selesai diproses, biaya produksi produk secara total pada waktu yang ditentukan, kemudian dibagi juga dengan unit yang telah selesai diproduksi pada waktu yang sama juga dengan biaya produksi secara total tersebut, ya. Nah,
nanti akan dibagi, hasilnya akan menjadi dari harga pokok per unit produk. Kemudian produk yang belum selesai pada akhir periode akan dicatat ke rekening persediaan dalam proses, ya, atau persediaan BDP. Dalam hal ini digunakan istilah unit ekivalen, yaitu adalah ukuran untuk unit produk dalam proses yang setara dengan unit yang telah selesai. Tujuannya adalah untuk mempermudah perhitungan harga pokok barang dalam proses pada akhir periode. Jadi ketika ada produk yang belum selesai pada akhir periode, itu kita akan catat ke dalam rekening persediaan BDP, ya. Dalam hal ini kita akan menggunakan satu istilah yang disebut dengan unit ekivalen, ya, yaitu ukuran untuk unit yang dalam prosesnya itu adalah disetarakan dengan unit yang telah selesai. Tujuannya ini adalah mempermudah untuk kita menghitung, untuk mengkalkulasikan berapa nilai harga pokok barang dalam proses pada suatu akhir periode, ya. Ini biasanya diperuntukkan kepada pada saat mau berpindah bulan atau mau berpindah tahun, ya, karena bisa saja ini digunakan supaya ketika untuk menyajikan laporan keuangan pada akhir periode, data tersebut telah siap dan dapat diketahui berapa nilai persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses, ya. Oke. Pada akhir periode dibuat laporan biaya produksi untuk setiap departemen yang berisi informasi tentang, ya, jadi di dalam akhir periode kita akan membuat namanya laporan biaya produksi, ya, untuk setiap departemen yang isinya merupakan data produksi, kemudian biaya yang dibebankan dan perhitungan biaya. Data produksi merupakan laporan tentang jumlah produk atau barang yang diproses dan jumlah produk jadi yang selesai diproses serta jumlah produk dalam proses pada akhir periode. Ya, jadi data produksi itu berisikan tentang laporan tentang barang yang sudah diproses itu berapa banyak, jumlah barang yang sudah diproses, kemudian jumlah yang produk jadi yang sudah selesai diproses itu berapa banyak, serta jumlah berapa banyak produk yang masih dalam proses pada akhir periodenya. Kemudian ada biaya yang dibebankan. Biaya dibebankan ini adalah laporan tentang jumlah atau besarnya setiap unsur biaya produksi yang terjadi di dalam suatu periode proses produksi, ya. Jadi biaya dibebankan ini kita akan memberitahukan di mana ada jumlah atau besarnya unsur dari biaya produksi dari unsur BBB, BTKL, dan BOP yang terjadi di dalam satu periode tersebut. Kemudian perhitungan biaya merupakan laporan tentang perhitungan harga pokok produk selesai dan harga pokok produk yang masih dalam proses pada akhir periode. Ini berisikan tentang perhitungan atau kalkulasi HPP yang sudah selesai maupun HPP yang belum selesai pada akhir periode. Nah, tujuannya ini produk jadi di departemen yang pertama akan menjadi bahan baku departemen berikutnya sampai barang itu selesai. Nah, ini bicara yang bagian terakhirnya adalah seperti transfer produk, ya. Jadi kalau transfer produk di departemen A itu sudah selesai, maka akan menjadi bahan baku di departemen B, ya, ataupun misal produk akhir departemen X akan menjadi bahan baku untuk departemen Y, misalkan seperti itu, ya. Ini yang dibicarakan mengenai transfer produk, ya. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan, ya. Untuk
biaya produksi yang dikumpulkan untuk proses setiap bulan. Fokus proses itu adalah setiap bulan atau periode penentuan dari harga pokok produk. Sedangkan fokus untuk pesanan adalah fokusnya adalah setiap pesanan. Kemudian untuk harga pokok persatuan produk yang dihitung untuk fokus proses adalah per akhir bulan atau akhir periode penentuan dari harga pokok produk. Sedangkan fokus dari pesanan itu adalah apabila pesanan telah selesai diproduksi, ya. Kemudian rumus untuk menghitung harga pokok persatuan untuk fokus proses adalah jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan selama 1 bulan atau periode tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama bulan atau periode yang bersangkutan, ya. Itu fokus proses. Sedangkan fokus pesanan adalah jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang diproduksi pada pesanan yang bersangkutan, ya. Inilah perbedaan antara harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Kemudian untuk perbedaan untuk harga pokok proses dan harga pokok pesanan, ya. Jadi kalau di perbedaan di proses itu di biaya produksi golongkan menjadi 3, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Sedangkan kalau biaya produksi itu untuk yang pesanan itu digolongkan menjadi biaya produksi langsung dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya produksi tak langsung terdiri dari BOP. Nah, laporan biaya produksi. Jadi nanti kalau di bab 7 saya sudah menyampaikan untuk cara mengerjakan step untuk pengerjaan soal di bab 7. Nah, kali ini kita akan mengerjakan di bab 8, itu adalah laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksi itu berisikan 3 hal pokok. Yang pertama adalah laporan kegiatan produksi, yaitu adalah laporan tentang jumlah produk yang diproses dan jumlah produk jadi yang selesai diproses serta jumlah produk dalam proses pada akhir periode. Nah, laporan kegiatan produksi ini diberi judul dengan namanya data produksi. Kemudian untuk laporan biaya produksi itu adalah laporan tentang jumlah atau besarnya setiap unsur biaya produksi yang terjadi di dalam suatu periode proses produksi. Nah, judul yang diberikan untuk laporan biaya produksi adalah biaya yang dibebankan. Kemudian yang terakhir adalah laporan perhitungan biaya produksi, yaitu adalah laporan tentang perhitungan atau kalkulasi dari harga pokok produk selesai dan harga pokok produk yang masih di dalam proses pada akhir periode. Nah, laporan ini kita akan sebut dengan yang namanya perhitungan biaya. Perhitungan biaya. Maka dari penjelasan 3 ini, ya, ada data produksi, ada biaya dibebankan, kemudian ada perhitungan biaya, nanti akan dikemas dalam bentuk seperti ini. Di contoh ada nama perusahaan dengan nama laporan adalah laporan biaya produksi pada bulan sekian. Ini data produksinya, ya, dimana berapa yang sudah masuk, yang sudah selesai berapa, yang masih diproses akhir berapa. Ini adalah persentase bahan baku, tenaga kerja, dan BOP untuk persentasenya masing-masing. Kemudian ini ada biaya yang dibebankan, yang ada secara total untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Secara total ini ada secara unit. Kemudian ini untuk perhitungan biayanya, ini ada harga pokok produk selesai, kemudian harga pokok barang dan proses untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Hasilnya sekian, jumlahnya nanti total sekian, ya. Nanti kita akan buat ini, ya, untuk bab 8 membuat ini, ya. Nah,
Berikutnya adalah tentang pengolahan produk melalui satu departemen produksi, ya. Ini saya bacakan saja terlebih dahulu soalnya, ya. Saya bacakan dulu. Baik, saya akan bacakan dulu untuk soalnya, ya. Saya sampaikan penjelasannya. Saya akan sampaikan penjelasannya di pertemuan berikutnya, tapi saya hanya fokus untuk membacakan soalnya terlebih dahulu, ya. Kebetulan kalau kita lihat soalnya itu punya 3 slide, ya, 3 slide, ya. Jadi kita akan membacanya terlebih dahulu untuk pembahasan soal ini, ya. Oke. Ada PT Sinar Utama yang memproduksi produk yang namanya adalah kotak pensil melalui satu departemen produksi saja. Setiap akhir bulan atau akhir periode, bagian akuntansi akan membuat laporan biaya produksi yang bersangkutan. Berikut disajikan informasi yang berhubungan dengan produksi pada bulan Agustus 2018. Informasi biaya produksi pada bulan berjalan ini adalah dalam ribuan rupiah, adalah sebagai berikut, ya. Ada bahan baku Rp72.000, ya. Biaya tenaga kerja Rp69.600, kemudian ada biaya operasi pabrik ada Rp34.800. Jumlahnya adalah 176.400, ya. Ini bagian pertama untuk soal, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah informasi produksi dan penjualan. Untuk masuk dalam proses itu ada 18.000, dimana yang sudah selesai adalah 15.000, dan yang belum selesai ada 3.000 yang masih dalam proses, ya. Kemudian penjualan kredit sebenarnya ini ada 13.200 unit dengan harga 15, ya, sama dengan 198.000, ya. Jadi saya beri tanda ini kredit karena jualnya secara kredit. Kemudian tingkat penyelesaian barang dalam proses untuk akhirnya adalah bahan baku itu adalah 100%, biaya tenaga kerja adalah 80%, dan biaya operasi pabrik adalah 80% untuk tingkat penyelesaian barang dalam proses atau BDP akhir, ya. Jadi ini merupakan slide kedua untuk soal. Kebetulan soalnya tidak sepanjang yang bab 7, ya, agak lebih pendek, ya, tapi yang dimintanya itu juga lumayan banyak, ya. Ini yang diminta di dalam soal, jadi sangat banyak sekali, ya. Jadi makanya saya bilang bab-bab akhirnya agak lebih sulit daripada biasanya, ya. Jadi harus belajar benar-benar, ya. Oke. Yang diminta untuk kali ini, untuk yang laporan biaya produksi ini, ya, ini kita membuat namanya laporan biaya produksi. Tapi sebelum kita membuat laporan biaya produksi, kita harus menghitung dulu unit ekuivalennya berapa. Kemudian harga pokok tiap unit produk berapa, harga pokok biaya produksi produk bulan berjalannya berapa, baru kita buat laporan biaya produksi, ya. Jadi step awal ini adalah ini unit ekuivalen, kemudian harga pokok tiap unit produknya, kemudian harga pokok biaya produksi produk di bulan berjalan. 3 ini, setelah itu baru kita membuat laporan biaya produksi, ya. Setelah kita membuat laporan biaya produksi, kita akan membuat yang namanya ayat jurnal untuk mencatat pemakaian dari bahan baku, mencatat dari biaya tenaga kerja, ya, kemudian mencatat biaya operasi pabrik yang dibebankan, kemudian mencatat biaya operasi pabrik sesungguhnya, kemudian mencatat biaya operasi pabrik yang dibebankan kepada BOP sesungguhnya, kemudian mencatat harga pokok produk selesai, kemudian kita mencatat penjualan secara kredit, ya.
Ya, ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 step jurnal yang perlu dikerjakan sesuai dengan perintah soal. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini ya. Nanti baru penjelasan hitungan untuk ini baru saya akan jelaskan di video satunya lagi ya. Baik, sampai di sini dulu. Jikalau ada kurang jelas nanti bisa didiskusikan di forum Gatul Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Selamat pagi.